Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita update saham BCA ya. Setelah pengumuman pembagian dividen ya, yang rencananya akan dibagi di date-nya 24 Maret. Cuman dibayarnya itu 4 April ya. Dengan jumlah 227,5 ya. Jadi kalau di total dividennya BCA ini 270 ya. Nah, kalau 270 dibagi dengan harga saham yang sekarang 10.175, 2,6%. Tapi kalau dibagi harga 1 tahun yang lalu, ini di 8.975 ya. 270 dibagi 8.925, 3%. Ya, untuk ukuran perbankan ya sudah lumayan ya, walaupun dibandingkan dengan saham bank yang lainnya, ini dividen BCA itu paling kecil teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga sahamnya juga sudah naik 1 minggu ini malah stagnan ya, sempat terendah di 10.000, 1 bulan terendah di 9.750, 3 bulan ini melejit ya, dari 8.675 ke 10.175, 8.675. Sudah naik 17% 3 bulan. 6 bulan ya, hampir sama. 1 tahun ini naik berapa persennya? 10.175 dikurangi 8.975. Dibagi setahun naik 13%. Kalau 3 tahun, nah ini dilihat di analitiknya aja coba. Kalau di analitiknya ini 3 tahun 46%, 5 tahun 111% ya. Jadi kalau teman-teman pegang saham BCA ini 5 tahun, kenaikannya sudah 100% lebih teman-teman. Jadi kalau beli BCA 5 tahun yang lalu sejumlah 100 juta, sekarang sudah jadi 200 juta lebih. Kalau 1 miliar ya sudah jadi 2 miliar dalam waktu 5 tahun. Ini masih ditambah dengan dividennya. Dividen anggap aja sekitar 2,5% lah. 2,5% ya, lumayan lah. Nah, saham BCA ini termasuk salah satu saham big bank yang menarik untuk dikoleksi ya, walaupun secara PBV sudah cukup tinggi ya, 5,18 per 25, tapi ini sangat liquid ya, turnovernya aja 560 miliar ya per hari, jadi sangat liquid. Kalau teman-teman butuh dana cepat nih bisa dijual ya, tapi kalau jualnya langsung ya harga sahamnya bisa turun ya, mungkin jualnya secara bertahap. Nah, kapan saat masuk ya? Saat masuk ya saat turun teman-teman. Saat turun itu nunggu koreksi dalam. Biasanya koreksinya itu ya setelah pembagian dividen atau ada isu-isu tertentu ya. Jadi itu bisa koreksi. Teman-teman bisa lihat ya di grafik ini koreksinya sekitar bulan apa gitu. Terus dilihat isunya apa itu sampai koreksi. Tahun 2023 itu koreksinya di bulan sebelum April ya. Sebelum April itu turun, nanti naik. Ini menjelang bagian dividen naik, terus kemudian turun lagi ini ya. Setelah itu naik lagi. Terus di bulan November apa Desember ini juga turun lagi. Jadi saat yang tepat untuk masuk ya.
Terutama yang teman-teman yang hold ya saham BCA ini ya. Lumayan nih teman-teman, 1 tahun dapat berapa tadi? 1 tahun 14,6 ya, ditambah dividen 2,5, di sekitar 17% ya 1 tahun. Bandingkan dengan saham coba Adaro ya, Adaro tahun ini kayaknya turun malah. Coba. Ya, 1 tahun ini turun, cuman dia dapat dividen berapa ini kalau dari 1 tahun yang lalu? Berarti kalau 1 tahun yang lalu tuh bulan apa ini? Februari atau Maret ya. Jadi dividennya dapat 2 kali, 240, 440, 440 ditambah harga sahamnya sekarang berapa? 2630, 3070. Kalau Adaro ini hampir sama ya. Cuman dia nanti di tahun kedua dia dapat dividen lagi ya. Dan kalau kita average down di harga bawah ini cuannya lebih besar ya dibandingkan dengan perbankan ya. Tapi kalau kita biarkan dalam waktu 1 tahun ini Adaro hampir sama, nggak ada perubahan. Cuman di tahun berikutnya dia sudah profit ya. Profitnya sekitar 20%-an. Jadi pilihan lah teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau mikir dividen, nggak mau mikir harga sahamnya naik turun ya, udah ambil aja saham-saham perbankan ya, kayak BCA, BRI, Mandiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang ada dividennya, terus nanti beli lagi di harga bawah, average down gitu, sepertinya saham-saham pertambangan itu lebih menarik ya, karena dividennya lebih besar. Walaupun di tahun pertama dia rugi, tapi kalau ini kita hold 3 tahun, ya untung juga nih. Ini 3 tahun dia berapa nih? 3 tahun 91%, 5 tahun 73. Kalau BCA tadi kan 5 tahun 100% ya. Selisih sedikit, cuman karena dia dividennya besar ya, nanti jatuhnya ya lebih tinggi nanti. Nah, 5 tahun kalau dividen 15% saja udah berapa? 15 kali 5 udah 70, berarti 150%-an. Jadi itu ya. Nah, kembali ke BCA, kira-kira ini mau dibawa kemana ini? Paling tidak dia sentimennya masih positif sampai dengan tanggal 24 Maret. 24 Maret itu mana ya? Sekarang tanggal 20 Maret ya, masih 4 hari lagi ya. Sentimennya positif. Kita cek secara teknikal apakah BCA masih masih ada potensi naik ini di sekitar 10.400 ya. Tapi dah kenaikannya ini udah terbatas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ambil dividennya aja ya, ini berisiko, ini bisa jadi koreksi nanti. Dan koreksinya BCA itu kalau koreksi itu sekitar cukup dalam ya kalau koreksi. Cuma ini aja yang belum. Ini ada gap di sini tuh ya 8,5 nih ya, tapi nggak tertutup, ternyata naik terus. Oh ini ya tertutupnya di sini di bulan November. Ini bulan apa nih coba? Maret. 16 Maret, setelah itu langsung naik. Naik.
Naik tinggi nih sampai 26 April. Tadi dividennya bulan 24 Maret. Ini udah kenaikannya terbatas nih, 300 poin ya, cuman 200 poinan lah. Habis itu nanti mungkin koreksi. Tapi kalau teman-teman belum punya BCA, mending tunggu saat-saat koreksi ya. Nanti koreksi itu sekitar bulan apa ini ya biasanya koreksi. Ini Juni masih ada koreksi, sampai Juli itu ada koreksi. Biasanya ya. Di sini bulan apa lagi nih? Januari koreksi. Mulai melejit itu bulan apa ini? Setelah Juli. Jadi kalau teman-teman mau masuk, tunggu koreksi ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BCA ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan tergiur saham-saham gorengan, saham-saham yang baru IPO ya. Lebih baik cari saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Seperti BCA ini udah kita tidur tenang ya. Tidur tenang, sahamnya naik terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.